A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin ila an qala. Al-babus sabi'u, bab yang ketujuh menerangkan adab seorang al-alimi alim ma'a talamidatihi, di hadapan atau bersama para murid-muridnya alim. Wa fihi arba'atu Wa fihi arba'ata asyara naw'an minal adabi. Dan itu di dalam al-babus sabi bermula 14 naw'an macam minal adabi dari adab. Al-awwalu, yang pertama, an yaqsida, hendaknya bermaksud siapa alim, bita'limihim, dengan mengajarkan him talamidat, wa tahdzibihim, dan mendidik talamidat, wajhallahi, karena Allah Ta'ala, wa nasral ilmi, dan menebarkan ilmu atau memperluas ilmu, wa ihya asy-syar'i, dan menghidupkan syariat, wa dawama dhuhuril haqqi, dan terus berlangsungnya zuhur, nampaknya al-haqqi, sebuah kebenaran. Jadi seorang alim ketika mengajar hendaknya punya niatan, satu pastinya adalah karena Allah, yang kedua menebarkan ilmu, menghidupkan syariat, dan ingin senantiasa kebenaran itu terus berlangsung di muka bumi ini. Dia seorang alim berkehendak agar kebenaran tetap berlangsung di atas bumi Allah. Wa khumulal batili, dan memporak-porandakan al-batili, kebatilan. Wa dawama khairil ummati, dan terus berlangsungnya khairil ummati, kebaikan umat, bikasrati ulamaihim, dengan banyaknya ulama iha, para ulama dari umat. Ketika seorang alim mengajar, maka dengan mengajar itu mudah-mudahan muncul lagi alim lagi, terus seperti itu. Kiai punya murid, jadi kiai melek, punya murid, jadi kiai lagi, punya murid, jadi kiai lagi, terus begitu. Itu rencana keinginannya begitu. Maka dengan munculnya para kiai dari murid-muridnya itu, maka kebenaran akan tetap tegak di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqtinama sawabihim, waqtinama, dan mengharapkan sawabihim, pahala him talamidah. Iya. Nanti kan kalau punya murid dapat apa? Dapat doa dari murid, katanya tuh. Enaknya jadi guru gitu aja. Enaknya jadi guru itu dapat apa? Dapat doa dari murid-muridnya. Dan itu nggak bisa dibeli itu. Hal yang seperti itu nggak bisa dibeli. Mahal. Harganya mahal. Saking mahalnya nggak ada satupun yang bisa membeli doanya santri itu.
wa tahsila sawabi man yantahi ilaihi ilmuhum min ba'dihim. Wa tahsilan dan mendapatkan sawabi pahala man orang yantahi yang bersambung ilaihi padanya alim apa ilmuhum ilmunya talamidah min ba'dihim dan seterusnya setelah talamidah, punya murid lagi dapat doa dan itu tidak akan putus. Wa barakati du'aihim lahu, juga mendapatkan keberkahan dari mana doanya him talamidah lahu pada alim. Wa tarahumahum alaihi wa dukhulahu fi silsilatil ilmi fi sahilatil ilmi baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarahuma dan mendapat kasih sayang mendapatkan kasih sayang mereka talamidah alaihi padanya alim. Wa dukhulahu dan masuknya alim fi sahilatil ilmi ay fi silsilatil ilmi dalam rantai keilmuan. Jadi ketika seorang alim mengajar, di mana alim itu dulunya pernah belajar kepada alim lagi, maka alim yang mengajarkan ilmu kepada muridnya itu masuk ke dalam rantai sanad keilmuan. Jadi kalau nanti satria misalnya ngajar jelek-jelek juga masuk pada rantainya Rasulullah. Jelek-jeleknya satria juga masuk ke rantainya sanad baginda Rasulullah. Kenapa? Karena menyambungkan ilmunya Rasulullah. Enggak apa-apa satria, ya kan? Iya. Lainnya juga kan pesek-pesek juga kan masuk, Pak. Iya kan? Gini-gini juga, Pak. Orang pesek kayak saya masuk, Pak, dalam rantainya sanad Rasulullah. Paham ya? Saya itu sebelumnya kan punya kiai juga. Ya kiainya juga punya kiai juga. Loh sayanya sekarang ngajar juga. Ada santai. Gini-gini juga, Pak. Nyambungin silsilah ilmu. Manjing nih. Saya ini masuk ke situ ke silsilah itu. Baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainahum dan antara talamidah. Wa'addahu dan dianggap sapa alim fi jumlati muballighi wahilatu, dan dianggap alim fi jumlati pada golongan muballighi para penyampai wahillahi ta'ala, wahyunya Allah. Santri juga termasuk di situ kalau ngajar nanti ya. Wa ahkami lan pirang-pirang hukumi Allah ila khalqihi tuma kemaring khalqihi makhluki Allah. Fa inna ta'limal ilmi min ahammi
umurid dini wa a'la darajatil mu'minin. Fa inna maka sesungguhnya ta'lima mengajarkan al-ilmi ilmu itu min bagian daripada ahami umur perkara yang paling penting. Ahami umur perkara yang paling penting ad-din dalam agama. Wa a'la darajatil mu'minin wa a'la darajati dan paling tingginya derajat al-mu'minin dari orang-orang beriman. Jadi ngajar ilmu itu ya salah satu dari perkara-perkara yang penting dalam agama dan derajat yang paling tinggi di dalam kalangan orang-orang yang beriman. Qala ta'ala qala sallallahu alaihi wasallam, terus ngendika sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala wa malaikatahu, satuhuni Allah ta'ala wa malaikatahu lan barang-barang malaikati Allah, wa ahlus samawati lan penduduk langit wal ardi lan bumi, hatta sampai an-namlati. Hatta masuk ke isim ya. Hatta khola hasya ada fi'an alam munduru bala mukai wawun wata wal kafu wal bawala alla wa mata. Hatta an-namlati, kalau hatta masuk fi'il mudhari nasab kan fi'il mudhari'nya. Kalau ternyata hatta masuk pada isim, maka isim itu dijarkan. Kenapa? Karena hatta tergolong huruf jar ketika dia masuk pada isim. Hatta namlati sampai an-namlati semut. Fi hijriha ing dalam leng semut, toleng, lubang semut. Yusalluna ala muallimin nas al khaira. Yusalluna mendoakan siapa pirang-pirang malaikat wal samawati wal ardi hatta namlah ala yang ngatasi muallimin nas, para pengajar manusia al khaira ing kebaikan. Yusallun billah juga dimaknakan beristighfar. Mereka semua beristighfar, meminta ampun kepada Allah, teruntuk kepada para muallim, para pengajar manusia al khairu akan kebaikan. Wala umruka ma hadza illa nasibun jasimun. Wala umruka dan demi hidupmu. Wala umruka dan demi hidup. Ma tidaklah hadza perkara ini, mana ngajar niku, illa terkecuali nasibun jasimun, bagian yang sangat besar. Jadi pekerjaan yang pahalanya besar banget itu diantaranya adalah ngajar yang kebaikan. Wa inna nailahu li fauzin azimin. Wa in nailahu dan sesungguhnya nailahu wa inna nailahu dan sesungguhnya meraih fadilah ilmu li fauzin azimin, itu keberuntungan yang sangat agung.
Ngajar itu bagian pekerjaan yang sangat besar, dan meraih fadilah ilmu itu adalah keuntungan yang sangat agung. Allahumma la tamna'na 'anil ilmi bimani'in wa la ta'uqna anhu bi'aikin. Allahumma ya Allah, la tamna'na, janganlah mencegah siapa engkau pada kami, anil ilmi, daripada ilmu, bimani'in, karena penghalang. Wala ta'uqna, dan janganlah ta'uq, menghalangi siapa engkau pada kami, anhu, daripada al ilmi, ilmu, bi'aikin, karena adanya yang menghalangi. Mudah-mudahan Allah enggak ngalang-ngalangi kita. Allah lancar kita untuk selalu mendapat fadilah ilmu. Wa na'udzu bika min qawati'ihi, wa na'udzu, lan minta perlindungan siapa kita bika terhadapmu, min qawati'ihi, dari qawati, hal-hal yang memutusi ilmu, wa muqaddiratihi, wa muqdiratihi ajalah, wa muqdiratihi, dan hal yang mengotori ilmu, wa mujibati hirmanihi, wa fawatihi, wa mujibat, dan hal yang membuat hirmanihi, menghalangi ilmu, wa fawatihi, dan hilangnya ilmu. Ini silakan nanti dijadikan doa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hal yang bisa memutus aku dari ilmu. Mana perkara-perkara yang melalaikan kan bisa saja itu memutus kita untuk mencari ilmu. Wa muqdiratihi, dan mengotori ilmu, apa maksiati. Wa mujibat hirmanihi, dan sesuatu yang membuat menghalangi ilmu. Jadi antaranya juga maksiat itu juga menghalangi ilmu, wa fawatihi, dan hilangnya ilmu itu dengan sebab maksiat. Ya, ini dijadikan doa nanti ya, untuk keseharian kalian, untuk meminta kepada Allah. Silakan yang mau dicoret, distabilokan, nanti dihafalkan, dibaca ulang. Wasani alla yamtani'a an ta'lim talibi li adami khulusi niyatihi wal yadu billah. Itu hendaknya layam tani'a, tidaklah menolak sapa alim, an ta'limi, untuk mengajar at-talib, para murid, an ta'limi talib, dari untuk mengajar at-talib murid, li adami khulusi niyatihi, karena tidak ada khulusi, keikhlasan, niatnya alim. Jadi jangan sampai, wah saya belum ikhlas nih, nanti dulu ngajarnya. Wah saya belum ikhlas nih, nanti dulu ngajarnya. Lo ya, kalau nungguin ikhlas manusia, kapan ikhlasnya? Ikhlasnya manusia ini ya kekuatannya ya tipis banget lah, kayak tisu. Nungguin ikhlas itu mau kapan? Udah nungguin ikhlas menanti lama. Ikhlas itu nanti udah wafat baru ikhlas tuh. Jangan nungguin ikhlas. Nungguin ikhlas baru mau ngajar. Gak ngajar nantinya saat. Fa inna husnan niyati marjuun bi barakatil ilmi. Sesungguhnya memang husnan niyati, baiknya niat itu marjuun, diharapkan. Untuk apa? Bi barakatil ilmi, untuk mendapat berkahnya ilmu. Tapi ya kalau nungguin ikhlas ya nanti gak ngajar. Nanti aja aku ingin ngajarnya. Kenapa enggak mengajar? Belum ikhlas. Qala ba'dus salafi, berkata sapa ba'dus salaf, setengah saking pirang-pirang ulama salaf. Talabnal ilma li ghairillahi, fa'aba al ilmu an yakuna illa lillah. Talabna, mencari siapa kami, al ilmu,
tapi li ghairillah, karena selain Allah. Jadi nyari ilmunya buat apa? Buat disenengin orang. Kan li ghairillah gitu. Maka hakikatnya katanya fa'aba al ilmu, menolak apa ilmu. Ilmu itu nolak, nggak mau. Misalnya Satria atau Yasir, ngapain belajar ilmu? Biar aku dilihat teman cewek. Biar cewek-cewek itu nanti senang sama aku. Waduh li ghairillah itu. Fa'aba al ilmu, maka hakikatnya Sir, ilmu itu nolak. Ilmu itu nolak, nggak mau. Jadi ilmu kalaupun masuk itu masuknya kepaksa. Ilmunya kepaksa masuknya. An yakuna illa lillah, engentah yakuna ada apa al ilmu illa terkecuali lillahi, itu karena Allah semata. Seharusnya mencari ilmu itu hanya untuk Allah. Qila maknahu, ay makna daripada talabnal ilma li ghairillahi fa'abal ilmu an yakuna lillah fakanat aqibatu ansara lillah. Fakanat, maka ada apa niatan itu. Diulang, fakanat aqibatu, maka ada apa aqibatu, efek daripada niatnya siapa? Ba'du salaf, yang tadinya li ghairillah terus, tapi tetap istiqomah sekalipun diawali dengan ketidakikhlasan di dalam mengajar atau di dalam belajar, tapi terus dia berjalan terus. Fakanat akibatu, maka ada apa akibatu, efek daripada hal itu semua, itu hendaknya sorok menjadi apa al ilmu lillahi, karena Allah. Tadinya diawali dengan bukan karena Allah, tapi ternyata ketika terus langgeng, insyaallah nanti itu pun akan berjalan sendiri. Keikhlasan itu timbul dan tumbuh sendiri. Awal-awal biasa. Awal-awal itu ketika santri baru-baru ngajar itu biasanya agak gimana gitu ya. Iya. Santri baru keluar selesai dari pondok misalnya. Jangankan nunggu selesai dari pondok. Itu teman-teman di kita kan ada yang hari ini ngajar apa bidayatul mujtahid, hidayatul sibyan, ya kan? Dia ngajar hidayatul sibyan itu, ya tanyain aja sama hati masing-masing yang hari ini ngajarin hidayatul sibyan. Rasanya gimana? Rasanya itu gimana? Ada kan rasa bangganya ya? Bangga, bahagia, plus sombong. Saya katakan itu plus sombong. Kerasa nggak Hil? Kerasa Hil ya? Nggak apa-apa, terusin aja. Jangan berhenti ketika pada akhirnya ada di antara santri yang dipercaya untuk ngajar satu kitab, terus enggak lah Ustaz, aku nggak mau ngajar. Kenapa? Aku belum ikhlas. Lu nggak ngajar nantinya. Nungguin ikhlas nggak ngajar, terusin aja. Nanti pun akan tumbuh timbul sendiri keikhlasannya. Insya Allah. Kenapa? Karena terlatih nantinya. Terlatih. Awal-awal biasa lah, sombong dikit ya. Banyak juga biasa. Ya Satria baru ketemu nahu, ngajarin ketemuan biasa ngomong. Apa yang dirasa Sat? Ya kan? Bangga, seneng, plus tinggi itu pasti itu. Awal-awal biasa. Nggak apa-apa. Dan itu memang bawaan ilmu. Itu sudah bawaan ilmu seperti itu. Bawaan ilmu di awal-awal ya rada sengak dikit nggak apa-apa lah. Ya mudah-mudahan kesananya jadi orang-orang yang mutawadhi, jadi orang-orang yang tawadhu lillahi ta'ala. Amin ya rabbal. Insyaallah tawadhu bisa, tawadhu pasti bisa. Gampang nanti, terusin dulu. Orang kalau nggak pernah berjalan di tempat yang terjal, dia tidak tahu bagaimana sakitnya kaki, ya kan? Kalau dia tidak pernah berjalan di atas bebatu-batuan, maka dia tidak akan pernah merasakan sakitnya kaki itu. Kalau orang sudah seringkali merasakan sakitnya kaki, maka beberapa kali pada akhirnya
menginjak batu itu sudah tidak ada rasa lagi. Lihat orang-orang Baduy jalan kaki dari gunung sampai kemana, sampai ada yang ke Jakarta, jauh loh, sampai ke Garut jalan kaki, dari Rangkas Bitung Banten sampai kemana, sampai ke Garut jalan kaki bila na'lim dengan tanpa mengenakan sendal. Itu membuktikan bahwa mereka bisa tidak menggunakan sendal karena ya ta'awwadu nabiha, karena mereka itu membiasakan. Maka santri nanti kalau mengajar biasakan di awal-awal sombong nggak apa-apa, sekali dua kali. Tapi kalau udah berlarut-larut sampai 10 tahunan masih sombong aja, harus dipencit sombongnya. Sombongnya harus dipencit. Wali anna ikhlasan niyati law syurita fi ta'limil mubtadi'in ma'a usrihi ala kasirin minhu la ada dzalika ila tafwitil ilmi. Benar. Wali anna ikhlasan niyati, dan karena sesungguhnya ikhlasan niyat, keikhlasan niat itu kalaulah syurita disyaratkan apa ikhlasan niyat fi ta'limil mubtadi'in, di dalam mengajar para pemula, ma'uslihi disertai sulitnya ikhlas niat. Sulit kan? Ikhlas niat itu bukan sesuatu yang remeh. Sulit ngomongin ikhlas itu. Ditambah bagi para pemula pun disyaratkan untuk ikhlas niat. Tuh, yang ada nggak ada yang mengajar Pak. Kalau ada undang-undang disyaratkan ikhlas karena Allah itu Pak, berat. Nggak ada yang daftar PNS Pak, karena syaratnya ikhlas karena Allah. Harus ganti. Ala kasirin minhu, di atas mayoritas minhu, daripada ta'limil mubtadi'in. La ada dzalika, maka mengakibatkan apa dzalika hal itu, ila tafwitil ilmi, pada hilangnya ilmu, ala kasirin, pada kasirin mayoritas minan nasi, daripada manusia. Lo ya, kalau di awal-awal orang yang baru ngajar misalnya, kemudian disyaratkan untuk ikhlas di awal-awal, maka nanti nggak ada lagi yang mau jadi guru. Kenapa? Karena sulitnya keikhlasan itu tumbuh itu sulit. Kalau pada akhirnya tidak ada yang jadi guru, maka pada akhirnya ilmu lambat laun akan hilang ala kasirin minan nas, dari sekelompok mayoritas manusia. Walakinnal alim, akan tetapi seorang alim seharusnya apa? Yuharribu al-mubtadi'a, memberi motivasi al-mubtadi'a kepada para pemula, ala husnin niyati, untuk memperbaiki niat. Ya, sekalipun memang sulit untuk ikhlasun niyah itu, tapi seorang alim jangan pernah berhenti untuk memotivasi ya para pemula-pemula yang ngajar itu terus bitadrijin, dengan step by step, qaulan wa fi'lan, baik dengan ucapan atau dengan praktek. Ya, bisa mencontohkannya dengan dia berikan nasihat, motivasi dengan ucapan kita, ya, seorang alim misalnya, wa fi'lan, dan dengan dipraktekkan. Ya, mana dipraktekkan untuk ditunjukkan kepada para mubtadi bahwa seorang alim itu mengajar begini. Ya. Tapi tetap mengajar, itu memberi contoh, sekalipun dalam kondisi yang tidak karu-karuan, misalnya alimnya nggak karu-karuan, badannya kurang fit, tapi tetap terus mengajar. Nah, ini juga menjadi apa? Menjadi contoh bagi para mubtadi, bagi para pemula-pemula yang baru ngajar itu jadi contoh. Ya. Biasalah kalau
Baru-baru itu ya biasa, baru-baru tuh. Istiqomah itu sulit. Istiqomah itu sulit. Biasanya di awal-awal semangat. Di awal-awal itu ketika pertama kali ngajar semangatnya luar biasa. Semangat, ngejaga istiqomah. Sulit. Dan itu butuh latihan. Istiqomahnya, ikhlasun niyahnya, itu butuh latihan. Ya. Wa yu'arifu, dan memberi tahu siapa alimhu pada mubtadi, annahu, bahwa sesungguhnya mubtadi bibarakati husnin niyati, dengan berkah baiknya niat, yanalu, itu akan mendapatkan siapa mubtadi ar-rutbatal aliyah, kedudukan yang tinggi, minal ilmi, daripada ilmu, wal amal, dan amal. Jadi amalnya juga pada akhirnya akan dianggap menjadi sebuah amal yang lillahi ta'ala. Dan nanti dengan amal tersebut sesungguhnya Allah akan menempatkan manusia itu di derajat yang paling mulia. Wa fayyidil lataifi, dan berlimpahnya kebaikan, akan mendapatkan banyak kebaikan. Wa anwa'il hikami, dan bermacam-macam hikmah. Wa tanwiril qalbi, dan memberi cahaya pada hati. Wan syirahi, dan memberi ketenangan as-sadri, pada dada. Wa iswabatil haqqi, dan wa iswabatil haqqi wa husnil hali, dan selalu melakukan kebaikan, kebenaran. Wa husnil hali, dan baiknya tingkah laku. Wa tasdidi, dan teratur fil maqali, di dalam berkata-kata. Wa uluwid darajati, dan tingginya derajat yaumul qiyamah. Dengan banyaknya niat yang baik, maka akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu. Kalau niat itu munculnya baik, insya Allah akan istiqomah, dan dengan istiqomah itulah hati akan tenang, hati akan bercahaya, dan akan selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Akhlak yang tidak baik akan menjadi baik, dan berbicaranya pun akan menjadi teratur karena sebab istiqomah di dalam baik mencari ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Wa yuraghibuhu fil ilmi wa talabi, dan memberi rasa senang pada mubtadi fil ilmi, di dalam ilmu, wa talabihi, dan mencari ilmu, fi aksaril awqat, dalam aksaril awqati, atau pada mayoritas waktu-waktunya. Jadi seorang alim harus bisa memberikan semangat, memberikan rasa senang kepada santri-santrinya untuk selalu mencari ilmu dan belum mempelajari ilmu dengan baik. Dari sekian waktu, 24 jam dalam sehari semalam, maka mayoritas daripada 24 jamnya itu dipakai buat apa? Buat mencari ilmu. Caranya bagaimana? Bidzikri, dengan menyebutkan apa saja yang a'addallah, yang mana telah mempersiapkan Allah Ta'ala lil ulama'i, kepada para ulama. Di antaranya apa? Min manazilil karamati, di antaranya kedudukan al-karamat yang mulia. Saya tahu dan sing bener belajarna jadi mun belajarna bener matuh
Mudah-mudahan mugi-mugi we aranjeun teh sing jadi ulama-ulama sadayana menjadi ulama mabuh menang naon menang karomah kedudukan anu mulia pisan di sisi Allah teh. Wahnya kitu kiai mun luar biasa tuh mun menang derajat kitu mah barudak. Naon gitu sebabna kiai? Fa innahum warasatul anbiya, karena sesungguhnya hum para ulama itu warasatul anbiya, itu pewarisnya para nabi. Oh gitu. Wa ala manabir wa ala wa ala manabiro min nurin, dan mereka itu ada di atas manabir, mimbar-mimbar minurin dari cahaya. Yagbitu hum, yang mana membuat iri hum kepada seluruh manusia. Siapa al-anbiya, para nabi, wa syuhada, dan orang-orang yang syahid, wa nahwu dzalika, dan lain sebagainya. Nanti katanya para warasatul anbiya, para nabi dan syuhada itu nanti ada di tempat yang mulia, di mana tempat itu semua orang iri dengan itu. Jadi kiai mada Masya Allah luar biasa didinya teh. Sok atuh cek alim teh. Sok atuh belajar sing bener, ngapal sing bener, tong pemanasan wae, sing jarankan ulama sadayana tuh. Kan semangat kan? Wah, santri itu semangat. Mimma warada fi fadlil ilmi wal ulama'i minal ayati, dan juga dengan cara mengingatkan apa saja yang warada datang fi fadlil ilmi, pada keutamaannya ilmu, wal ulama dan ulama minal ayati, dari sekian banyaknya ayat, wal akhbar, dan khobar-khobar, wal asar, dan asar, ya, kaul-kaul para tabi'in, wal ash'ar, dan syair-syair para ulama. Hadis banyak yang menyebutkan fadilah ilmu, fadilahnya ulama. Para tabi'in juga, para sahabat juga banyak yang kemudian memberikan informasi tentang keutamaannya mencari ilmu, jadi ulama, dan banyak begitu syair-syair para ulama juga membicarakan tentang fadilah ilmu dan fadilah jadi ulama. Disemangati dengan cara-cara seperti itu, diingatkan. Wa qad dzakartu ba'da dzalika fil babil awwali, lan teman-teman zakar tulis nyebutaken sapa ingsun ba'da ing sebagian dzalika mengkono-mengkono mawarada fi fadl ilmi fil babil awwali, ing dalem bab kang kaping awal. Wa yuragibuhu ma'adzalika bitadrijin ala ma ta'ayyana ala tahsilihi minal iktisari alal maisur. Wa yuragibu, dan memberi rasa senang atau memberikan semangat motivasi sapa alim hu pada mubtadi, ma'adzalika disertai dzalika itu ilmu dan mencarinya, bitadrij dengan bertahap, alamat ta'ayana dari sesuatu yang ta'ayana, yang menjadi harus apa ma ala tahsilihi, untuk mendapatkannya. Di antaranya minal iktisar, dari meringkas-ringkas alal maisur pada kitab-kitab yang mudah.
Jadi yang pertama dalam mencari ilmu itu diawali dengan bertahap. Cari sesuatu yang wajib dulu untuk dipelajari. Di antaranya minal iktisar, dari kitab-kitab yang ringkas juga mudah. Wa qadril kifayati minad dunya. Ansublil qalbi bi ta'alluqi biha wa ghalabatil fikri wa tafriqil hammi bisababiha. Dan sekedar mencukupi. Artinya apa? Santri mubtadi, bagi para pemula, harus bisa apa? Harus bisa merasa cukup. Dan bahasa cukup itu ya cukup untuk makan, minum saja sudah cukup, itu aja dulu. Belajar untuk sederhana lah maksudnya. Ya, wa qadril kifayati, dan kadar secukupnya minat dunia, daripada dunia. Ansublil qalbi, dari menyibukkan hati, bita'alluqi, dengan ngait-ngaitkan, biha, dengan dunia. Jadi santri itu jangan banyak pusing ngait-ngaitin dunia. Lagi belajar kok mikirin duit, lagi belajar kok mikirin kerjaan, nanti kerja di mana. Udah jadi ilmu kok mikirin ke situ. Fokus saja dengan cari ilmu. Ya. Wa ghalabatil fikri, dan kalahnya pikiran. Wa tafriqil hammi, dan ancur-ancurannya alhammi, gundah, bisa babia, karena sebab dunia. Iya kan? Kadang banyak mikirin dunia itu, yang ada bukan tenang, tambah acak-acakan. Akhirnya apa? Yang tadinya belajar dengan baik, gara-gara mikirin dunia, acak-acakan, gundah lah, gulana lah, pusing lah, bunuh diri. Itu yang terjadi kebanyakan dari hal itu, seperti itu. Keganggu, belajarnya keganggu gara-gara banyak mikirin pekerjaan. Padahal mah terusan aja, belajar ya belajar aja, gak usah mikirin banyak hal. Ya. Gak usah mikir-mikir apa, gak usah mikir-mikirin besok aku jadi apa, besok nanti aku mau di PT apa, besok aku mau di CV apa. Ya, belajar aja dulu. Kebanyakan santri itu, kalau banyak mikirin dunia itu nanti ilmunya gak dapat. Karena apa? Mikirin kerja. Dan juga jangan terlalu santai-santai jadi santri itu. Ini santri nggak boleh santai. Harus apa? Harus sigap jadi santri. Ya. Yusuf kalau jadi santri malas-malasan, jangan ustadznya yang marahin, abi yang marahin. Oke? Mana? Fa inna insiraf fal qalbi an ta'alluqil atma'i bid dunya wal iktsari minha wa ta'assufi ala fa'itiha ajma'u li qalbihi. Fa inna insiraf, maka sesungguhnya berpalingnya al qalbi, hati, daripada ta'alluqil atma, mengaitkan ketamakan di dunia, pada dunia, wal iksar, dan ngakeh-ngakehi minha, saking dunia, memperbanyak dunia, dan wa ta'assufi ala fa'itiha, dan menyesal
atas kehilangannya dunia. Aduh, kayaknya aku mah nggak bisa jadi apa-apa. Kayaknya aku mah nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ya, orang lagi belajar jadi mikirin agama. Aduh, buyar otak. Ajma'u liqalbi. Maka kalau pada akhirnya hati seseorang bisa berpaling daripada ketamakan pada dunia, berpaling untuk memperbanyak dunia, tidak menyesal ketika hilangnya dunia. Ajma'u itu menguatkan liqalbi pada hatinya Mumtadi. Warwahu lidinihi, dan membuat jembar didinihi pada agamanya. Maksudnya apa? Jembar agama nih, artinya ibadah pun jadi tenang. Ya kan? Ibadahnya itu jadi tenang kalau nggak mikirin banyak dunia. Mikirin banyak dunia nanti sholat mikirin dunia, sholat mikirin segala macam, jadi salah sendiri kenapa mentaklukkan hati dengan dunia. Wa asyrafu li nafsihi, dan lebih mulia untuk dirinya, wa a'la, dan lebih tinggi li makanati untuk kedudukannya, wa aqallu li hasadihi, dan menyedikitkan pada orang-orang yang hasad kepadanya, wa ajdaru li hifdzil ilmi, dan lebih pantas untuk menghafal ilmu, wa izdiyadihi, dan menambahkan ilmu. Semakin orang itu susah. Kalau guru kami itu santri mah kudu mereh, meh jadi purah, ulah purah, tapi perih. Luwih mendingan perih di awal, meh menang purah di akhir. Makanya rata-rata para santri dulu masa jarang ada yang makan puasa. Santri dulu itu jarang ada yang makan banyak puasa. Jarang ada yang enak-enakan santrinya. Rata-rata itu jarang yang namanya tidur itu. Tidur itu hanya untuk mencukupi saja. Hanya secukupnya saja, untuk apa? Untuk agar badan itu agak enak. Udah itu bangun lagi, gak tidur lagi. Nanti agak gak enak badannya, istirahatin, baru bangun lagi. Santri dulu begitu. Makanya hasilnya luar biasa kan. Ya, Mbah Maimun Zubair dengan ceritanya semasa beliau pesantren, luar biasa, puasa terus puasa, nggak dikit-dikit mah kiriman, nggak ada uang di pondoknya kan, uangnya habis mama kayaknya nggak sayang sama aku. Nah, lihat kata Mbah Hasyim. Ya mungkin Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan seperti ini boleh jadi karena beliaunya pun ketika pesantren, ketika belajar ilmu, ya sampai kelaparan, jarang makan, jarang tidur, ya, nggak banyak mikirin dunia. Itu ajdar, katanya itu lebih pantas, artinya lebih menguatkan pada hafalan dan lebih memudahkan untuk menambahkan ilmu, katanya dengan cara merih itu begitu. Jadi benar. Jadi omongan orang tua dulu itu barudak perih meh jadi purah. Dan orang dulu kan begitu, orang dulu begitu. Ternyata itu nggak sembarang, pernah ngaji kitab gitu Pak. Perih we di awal mawiyos, insya Allah mau di awal perih mah bakal jadi purah. Walidha qallaman yanal. Oleh karena itu qalla, sedikit sekali siapa man orang yang yanalu mendapatkan minal ilmi, daripada ilmu, nasiban bagian wafiron yang sangat banyak,
illa terkecuali man kana orang yang kana ada siapa man fi mabadi di dalam permulaan tahsilihi mencari ilmunya alama dzakartu minal fakri alama dzakartu salah alama ya alama dzakartu sesuai apa yang aku sebutkan mana contohnya minal fakri kefakiran jadi semakin fakirnya santri semakin dapat kemuliaan yang tinggi, bagian yang banyak, semakin fakir tuh santri itu. Semakin fakir, semakin tinggi derajatnya. Semakin qanaah, semakin sederhana, semakin tinggi kemuliaannya. Wal i'radi an talabid dunya dan tidak menoleh antolabid dunia untuk mencari dunia wa aradiha dan perhiasan dunia alfani yang fani enggak tergiur santri itu enggak tergiur dengan perhiasan-perhiasan dunia karena santri adalah manusia yang paling paham bahwa dunia itu enggak akan dibawa dan dunia itu nggak akan abadi. Manusia yang paling ngerti itu ya santri. Ya. Ngerti itu maksudnya ya betul-betul ya karena memang ngertinya santri dia nggak mau ke dunia itu, udah tinggalin aja, enjoy aja. Yang penting urip lamun jere apa aja, jere batur kita aja. Urip masih penting bisa ibadah, bisa mangan, bisa ngisi, wis konon bae. Dan ternyata bahasa yang sederhana itu memang berpengaruh sebenarnya untuk menjadikan diri kita qanaah itu di situ. Wis sing penting mah sing arane urip iku bisa ya bisa ibadah, bisa mangan, bisa ngisi, bisa turu. Wis enak urip. Iya kan gitu aja. Itu mah biar qanaah aja kita aja, enggak pusing pada dunia. Belajar susah loh. Susah itu. Kang Yasin bilang, saya tuh kan lagi di tahap itu, apa-apa. Saya tuh lagi di tahap gimana caranya saya bisa yang ngosongin dengan hal-hal itu. Karena diawali ketika saya kuliah, saya tuh punya kecintaan sama yang namanya pergaulan, main dan sebagainya tuh. Wah. Tapi ketika Kakang bawa saya ke sini, serasa ada sesuatu yang berbeda dan berbalik dari sesuatu yang tadinya menjadi sebuah cita-cita. Berbalik semua, tapi luar biasanya kok. Iya, saya ternyata dengan seperti ini saya belajar. Sulit ya, Sam. Bisa ya itu. Ya, semua butuh proses. Salis. An yuhibba li talibihi ma yuhibbu li nafsihi. Ingin tah ngerasa nyintani sapa alim li talibihi marang murid-muride ma kaya-kaya yuhibbu nyinta sapa alim li nafsihi marang awake alim. Kama warada fil hadis sebagaimana warada wistaka apa ma fil hadis ing dalam hadis. Jadi alim harus bisa cinta pada muridnya sebagaimana ia cinta pada dirinya. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi lan benci sapa alim lahu ing talibihi ma kaya barang kang yakrah benci sapa alim li nafsihi marang awak alim. Kalau benci pada sesuatu ya wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi dan benci kepada talib itu sebagaimana kita benci pada diri sendiri, mana enggak mau dijatuhkan, maka jangan jatuhkan juga seorang murid. Wa ya'taniya bimasalihi talib dan memperhatikan suatu alim bimasalihi talibi dengan maslahat-maslahat santri. Wa yu'amiluhu bima yu'amilu a'azza auladihi
minal hanwi wa syafaqati alaihi, dan memperlakukan siapa alim pada talib bima dengan sesuatu yang mana yu'amilu memperlakukan siapa alim a'azza uladihi pada paling mulia-mulianya anaknya alim, minal hanu minal hanwi dari belas kasihan, wasyafaqat dan rasa kasih sayang alaihi pada alim pada talib. Jadi harus bisa memperlakukan santri itu dengan sebaik-baiknya, sebagaimana kalau biasanya kan begini, guru itu akan memberikan perlakuan yang lebih terhadap anak-anaknya yang hebat, biasanya seperti itu. Ketika anak kandungnya, maksudnya anak kandungnya. Jadi ketika seorang kiai punya anak kandungnya itu hebat yang satu ini, maka dijunjung tinggi lah anaknya sama kiai itu. Maka harus bisa apa? Harus bisa ya, seorang alim itu ke santri-santrinya pun, ke santrinya harus bisa seperti itu, memberikan kasih sayang, belas kasihan, wal ihsani ilaihi dan berbuat baik ilaihi kepada talib, wasabri ala jafahu dan bersabar ala atas jafahu keras kepalanya talib, wa ala ma waqa'a minhu min naqsin dan atas ma sesuatu yang waqa'a terjadi apa ma minhu daripada si talib, min naqsin daripada kekurangannya. Ya harus bisa sabar. Wong kadang-kadang ada aja santri itu sing ya macam-macam, yang soleh-soleh, yang apa namanya, garangnya garang, punya banget dah. Ya ada, ya kudu sabar. Alim itu kudu sabar. Jangan langsung ngambil palu pantek, jangan begitu. Harus sabar. La yakadu yakhlu, hampir tidak. La yakadu hampir tidak yakhlu lepas. Sapa al insanu manusia anu daripada kekurangan. Manusia itu pasti punya kekurangan. Siapapun itu tanpa terkecuali pasti punya kekurangan. La yakadu hampir tidak yakhlu lepas sapa al insanu manungso anhu nyatane saking kekurangan. Wasu'i adabin dan buruknya adab. Manusia juga tidak akan pernah lepas dari buruknya adab. Ada aja adab-adab yang kurang baik. Fi ta'abdil ahyan, ay dimana fi ba'dil ahyan, di beberapa waktu. Fi ba'dil ahyan atau fi ta'abdil ahyan. Wa yabsutu udrahu wa yubsitu udrahu bihasabil imkan, dan lapang dada sapa alim udrahu pada alasannya, hu muta'allim atau mubtadi, bihasabil imkani sekiranya mampu. Artinya ketika ada santri yang, aduh Ustaz mohon maaf, kenapa itu pintu Ustaz, pintu apa? Pintu kamar mandi Ustaz. Kenapa pintu kamar mandi jebol lagi? Aduh, ya wis rak popo, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Harus bisa menerima lapang dada dengan alasan-alasan. Ya, wong kadang-kadang yang manusia itu banyak alasan. Nggak masuk majelis saja alasannya banyak. Nggak masuk majelis talim, nggak masuk ngaji itu banyak alasannya. Apa alasannya? Di antaranya pusing lah, puyeng lah, sakit perut lah. Padahal enggak sih sakit perutnya mah, pusing sih enggak, cuma alasan aja, yus lah di toleransi. Wa yuqifu ma'adzalika ala ma sadara minhu binus'in wa talattufin la bitta'nifin wa ta'assufin. Wa yuqifu dan menghentikan, bukan menghentikan dari pondok, bukan, menghentikan perlakuannya. Si siapa? Si muta'alim.
Wa yuqifu dan menghentikan siapa alim pada muta'alim ma'adzalika disertai itu. Mana banyaknya alasan-alasan ini dan itu. Alama sadara minhu atas sesuatu yang muncul apa minhu dari muta'alim loba alasan. Ya kalau bisa menghentikan alasan-alasan tersebut yang gak masuk akal, yo silahkan untuk dihentikan dengan cara apa binusin, dengan memberikan nasihat, watalatufin, dan dengan lembut, labi ta'nifin tidak dengan cara kasar, wata'asufin dan ngamuk-ngamuk. Ya, ngasih nasihat ke santri ngamuk sampai joget di lapangan. Wayak sudu bidzalika husna tarbiyati tahsina khuluqi. Dan bermaksud siapa alim bidzalika dengan hal itu memberikan nasihat yang baik. Yang dimaksudkan adalah husna tarbiyati. Memperbaiki tarbiyahnya, pendidikannya alim. Muta'alim dong. Husna tarbiyati, baiknya tarbiyati pendidikannya muta'alim, wa tahsina khuluqihi dan memperbaiki khuluqihi, akhlaknya muta'alim atau santri. Wa islahi sya'ni, wa islaha sya'ni dan memperbaiki sya'ni keadaannya muta'alim santri. Tapi fa in arafa dzalika lidaka'il isyarati fala hajata ila sarihil ibarati. Tapi ya jika arafa tahu siapa muta'alim, zalika akan hal itu, lidzakail isyarati karena cerdasnya diisyarati, lidzakail isyarati karena cerdasnya diisyarati, fala ajata maka tidaklah butuh ila sharihil ibarati untuk menjelaskan ibarat-ibarat. Ada santri cerdas banget, cerdas orangnya. Pakai isyarat doang udah paham. Yang ditepuk sama kiainya kaki. Ada yang salah di kaki saya. Nepuk tangannya sendiri kiainya tuh. Santri udah Pak, ada yang salah dengan perilaku saya. Kalau ada santri yang dia betul-betul paham dengan isyarah-isyarahnya kiai, ini hebat ini cerdas ini, maka tidak butuh kata Mbah Hasyim Asy'ari untuk menjelaskan apa yang salah. Ya. Tidak perlu kemudian dijelaskan secara gamblang. Tolong itu kamu itu itu nggak perlu. Jadi cukup dengan isyarah saja. Oh, kalau ada kiai megang kerudung, megang atasnya begitu, saya isyarahnya apa? Ada yang rambutnya keluar mana? Keluar rumah. Mau kemana tuh? Jatos. Mana itu hilang? Tapi wa illam yaf'am dalika, lamun lam yaf'am tidaklah faham sapa muta'alim dalika akan itu. Illa bisarihiha, kecuali dengan menjelaskannya ha ibarah, maka atabihi,
mendatangkan siapa alim bihi dengan sharih. Wara'a atadrija wa talattufa, dan menjaga siapa alim atadrija tahapan, wa talattufa dan talattuf lemah lembut. Jadi kalau ada santri yang nggak paham dikasih isyarat, ya ngomong langsung. Kamu itu ya, kedenger nggak, paham nggak? Nih, anu. Kalau memang nggak paham santrinya, kasih isyarat masih nggak paham. Dan tetap menjaga tahapan-tahapan serta lemah lembut. Wa yu'addibu bil adabi sunniyah, dan mengajarkan siapa alimhu pada muta'alim bil adabi sunniyah dengan adab-adab yang mulia. Wa yuharriduhu, dan mendorong siapa alim hu pada muta'alim alal akhlaqil mardiyati, pada akhlak-akhlak yang diridhoi. Ajarkan dan dorong agar senantiasa santriku demen sama akhlak-akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusi bil umuril urfiyati, dan memberikan wasiat siapa muallim pada muta'allim bil umuril urfiyati dengan perkara-perkara yang ma'ruf. Walal awdha'i syari'ah syar'iyyati, dan pada al awdha' situasi-situasi asyariyah yang bersifat syariat. Artinya berikan wasiat dengan perkara-perkara yang baik dan harus mengkondisikan dirinya dengan kondisi-kondisi yang bersifat syariat. Warabi'u, yang keempat, an yasma'alau bi suhulatil ilqa'i fi ta'limi wa usni talafudi fi tafhimi la siyama idza kana ahlan lidzalika. An yasmahan, hendaknya toleran sapa alim lahu pada muta'alim bisuhulatil ilqa'i, dengan mudahnya penyampaian, fi ta'limihi, di dalam pengajarannya, wa usni talafudi, dan bagusnya pelafalan. Artinya seorang alim ketika mengajar harus jelas, jangan ngegeruang wong. Ini namanya ini ya. Nah, ini namanya tuh. Nah, ya. Ini tuh. Jangan begitu kalau ngajarnya. Lagi monyet. Yang itu ya, yang itu. Jangan. Dan kalau ngajar imla yang jelas imlaannya. Kalau ngajar bahasa Inggris pronunciationnya yang jelas. This is book. What is it? This is book. Jangan he is bohong. Ya, he is bohong. He is bohong. He is bohong. Fi tafhimi wa husni talafudi, dan bagus pelafalannya. Fi tafhimi, di dalam memberikan fahamnya muta'alim. Liaslasiama, apalagi idza kana ahlan lidzalika, ya apalagi idza kana, jika ada siapa alim ahlan, itu ahli lidzalika, akan hal itu. Ngajar bahasa Arab, ahli bahasa Arab. Ngajar bahasa Inggris, ahli bahasa Inggris. Ya apalagi ahli bahasa Inggris. Masa iya ahli bahasa Inggris ngajarnya? The his book. What is it? Spider. No spider, but speeder. What is it? This is speeder. What is it? Anjang. Anjang.
Li'usni adabi, karena bagus adabi bahasanya. Ya, ada ilmu adab itu ilmu sastra. Li'usni adabi, karena bagus bahasanya, sastranya. Ya, sastranya siapa? Sastranya alim. Bentar. Li'usni adabi, agar ya, untuk memperbaiki adabihi, sastranya santri. Maaf. Artinya ketika seorang guru, ketika ahli bahasa Arab, ngomong bahasa Arabnya lancar, otomatis kan santri terdorong untuk pengen bisa, lancar amat bahasa Arabnya, bablas angine. Wajaudati talabihi, dan hebatnya pencarian ilmu santri. Jadi nyari ilmunya lebih giat lagi ketika gurunya bagus. Wa irsihi, dan semangatnya santri ala babtil fawaid, untuk nyatak al-fawaid, kaidah-kaidah, wa hifdzun nawadir, dan menghafal sesuatu yang langka, nawadir. Wala yaddakhiru anhu, wala yaddakhiru anhu, dan tidak menyimpan sapa alim anhu, dari untuk muta'alim, min anwa'il ulumi, dari berbagai macam ilmu. Ma yas'alu, sesuatu yang yas'alu, bertanya siapa muta'alim hu, kepada alim. Jadi astagfirullah, jangan pelit ilmu. Si alim itu jangan pelit ilmu. Sedangkan wa huwa ahlun lahu, wa huwa, dan berumah alim, ahlun itu ahli, lahu, pada apa yang ditanyakan, ma yas'aluhu. Li'anna dzalika rubbama yuhisu sadra wa yunfirru al-qalba. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya hal itu, mana nyimpen ilmu, pelit, ditanya tapi gak mau jawab padahal tahu, itu dapat apa? Yuhisu, membuat sebel, apa? Kesel, gusar, as-sadra, pada hati, ini sebel. Wa yunfiru, dan membuat tidak betah al-qalba, pada hati. Wa yurisu al-wahsyata, dan mewariskan apa dalika al-wahsyata, pada kesedihan. Wa kadzalika, dan begitu pula la yulqi, tidaklah menyampaikan siapa alim ilai, kepada muta'alim, akan sesuatu lam, yang mana belum yata'ahal, layak siapa si alim, lahu, baginya mak. Lianna dzalika, karena sesungguhnya hal itu, lam yajibuhu, diulang. Wa kadzalika, dan begitu pula la yulqi, tidak menyampaikan siapa alim ilai, pada muta'alim, pada sesuatu yang mana lam, tidaklah yata'ahal, ahli atau layak siapa muta'alim, lahu, padanya. Artinya seorang alim jangan sampai memberikan ilmu yang mana si anak ini belum layak untuk menerima. Ya, ini kayaknya belum layaknya dikasih
ilmu bikin pesawat gitu. Jangan. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya hal itu lam yajib, tidaklah wajib apa hu pada muta'alim. Wa ya'rifu, dan mengetahui sapa alim hu pada ma anna dzalika, sesungguhnya dzalika ma itu yadurru, membuat mudarat apa ma hu pada muta'alim, wala yanfa'u, dan tidaklah memberi manfaat apa hu pada muta'alim. Dan harus tahu, ya, alim itu harus tahu bahwa ilmu yang disampaikan ini kayaknya nggak cocok, itu harus tahu. Kemudian, wah, ilmu ini ternyata akan membuat mudarat bagi si santri ini, dan nanti nggak akan menjadi manfaat buat santri ini. Kenapa? Karena nggak layak untuk mendapatkan ilmu ini. Dikasih ilmu terbang misalnya, wah, nggak layak ini, nggak layak. Wa anna man ahu iyahu min uli syafaqati alaihi. Ingatin, wa anna man ahu, sesungguhnya man ahu, pelarangannya alim, iyahu kepada muta'alim, minhu darinya ma. Banyak tuh dengan tuh. Balik dombernya banyak tuh. Wa anna man ahu, sesungguhnya man ahu, pelarangannya alim, iyahu pada muta'alim, minhu darinya ma, lisyafaqati, untuk kasih sayang alaihi pada muta'alim. Jadi jangan dikiranya pelit amat sih. Bukan pelit guru mah, kadang-kadang bukan pelit, tapi cocok apa enggak, layak apa tidak. Ini cocok enggak nih buat si anu, layak enggak buat si anu. Walutfi, dan lembutnya, lemah lembutnya alim bihi kepada muta'alim. Lali bukhlin, bukan karena pelit, alai kepada muta'alim. Summa yuragibu, kemudian memberi motivasi siapa alimhu pada muta'alim, inda dzalika, di saat itu, fil ijtihadi, ketika ternyata anak itu belum mampu atau belum layak, maka seorang alim harus bisa memberikan motivasi yang lebih-lebih lagi fil ijtihadi, untuk apa? Untuk berijtihad, berupaya, wa tahsil, dan mendapatkan ilmu, liyata'ahala, agar menjadi layak siapa muta'alim lidzalika pada ma tersebut. Ya. Harus bisa memberikan motivasi, semangat kepada santri, agar kemudian santri itu ya bisa menjadi orang yang ahli di bidang hal itu. Wa ghairihi, dan lain sebagainya. Waqad qala Imamul Bukhari, dan berkata siapa Imam Bukhari fi tafsir Rabbani, di dalam tafsir Rabbani. Apa katanya? Annahu, sesungguhnya guru itu alladzi, orang yang yurabbi, mendidik annasa, manusia, bisigoril ilmi, dengan ilmu yang kecil, qabla kibarihi, sebelum ilmu yang besar. Jadi seorang guru adalah dia yang mau mengajarkan kepada muridnya dari sesuatu yang paling terkecil dulu sebelum datangnya sesuatu yang besar. Dan hebat-hebatnya guru itu adalah dia yang mau mendidik santrinya dari nol. Dari yang tidak bisa sampai kemudian sampai bisa, itu paling mantap itu. Kiai sampai begitunya, ngedidik dari nol terus. Dari yang tadinya nggak tahu bahasa Arab bisa tahu bahasa Arab, yang tadinya nggak bisa baca kitab bisa jadi baca kitab, yang tadinya nggak ngerti sama sekali sampai kebisanya. Wah, itu guru apa? Guru terbaik, nggak pernah lelah, nggak pernah letih, sabar, kuat hatinya, sekalipun kadang-kadang kita sebagai santri menjengkelkan, ngeselin dan sebagainya. Tapi yang dilakukan guru kita, bablas, wes, bablas, amin. Terus seperti itu, sabar, kuat, kokoh, badan kekeruyukan, dia angger, ngajar mengajar, tuh guru yang hebat. Wallahu alam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.